Halo para trader, selamat datang kembali di Cuan Insider. Jadi, di konten kali ini kita akan flash update aja teman-teman. Isinya adalah kita akan update beberapa strategi dari beberapa konten yang pernah aku buat sebelumnya. Jadi, sebelum kita mulai kontennya, kalian baca dulu disclaimer yang satu ini. Oke, udah baca ya. Jadi gini aja teman-teman ya, aku mesti kasih tahu ke kalian bahwa konten aku itu atau signal atau strategi yang aku kasih, apapun itu kalian mau sebut namanya, itu umurnya teman-teman itu cuma 2 minggu sampai 5 minggu teman-teman. Jadi sesudah itu sebenarnya ada penyesuaian penyesuaian target dan segala macamnya. Jadi makanya di subscribe supaya kita lebih semangat lagi untuk update-nya. Oke, jadi kita mulai aja dulu teman-teman. Ini adalah indeks harga saham gabungan teman-teman. Dan saat ini kita kemarin itu sempat ke all time high ya. Kemudian terjadi koreksi. Dan menariknya teman-teman di sini tuh ada dua tempat di mana kalian bisa lihat ada gap yang cukup besar teman-teman. Jadi menurutku kalau lihat ini ada kemungkinan IHSG akan koreksi ke setidaknya ke 7.800 atau 7.900-an. Kemungkinan besar akan koreksi ke arah sana mungkin 1-2 hari ini, teman-teman. Jadi kalau sekarang itu kan ya, kalau kalian lihat itu tanggal hari Kamis tanggal 16 jam 8.55 nih, teman-teman. Jadi 5 menit lagi aku harus open posisi gitu kan. Jadi kayaknya sih aku akan beli BCA dan mungkin ya kayaknya akan beli BCA. Akan nawar BCA lebih tepatnya. Oke, kita mulai aja teman-teman ya dari AKR. AKR tuh aku pernah bahas teman-teman, cuma aku lupa di mana ya tanggal berapa. By the way, kita langsung aja ke AKR. AKR itu wajar banget untuk downtrend teman-teman. Dia udah masuk ke zona beli di zona 1. Tapi masalahnya kan kalian tahu ya, mereka kan bisnis yang join bisnisnya, kalau kalian lihat itu sama ARBP ini kan bermasalah ya teman-teman. Tapi untungnya si AKR ini masih punya bisnis lainnya teman-teman. Kayak logistik mereka punya, terus lubricant ini oli-olian mereka punya nih. Castrol itu ininya mereka gitu loh, salah satu unit usahanya mereka. Jadi untuk AKR sendiri, kalau menurut aku teman-teman dia sebaiknya kalian kalau mau beli di bawah sini, di bawah 1050. Nawar tapi sedikit aja, ingat karena kita masih punya skenario kalau misalnya dia turun ke zona 2 atau zona 3 teman-teman, dan kemungkinan masih akan turun cukup dalam karena ya kalian tahu sendiri ya kondisinya BP kayak gimana kan, karena salah satu ya kalian tahu lah ya. Jadi gitu untuk Akra update-nya. Kemudian untuk si LSIP. LSIP ini sawit teman-teman, masih sama, kita masih nunggu di bawah. Walaupun di sini sebenarnya ada gap lagi, ada zona teman-teman, zona yang menarik. Tapi karena dia terlalu dekat sama di atas, aku nggak rekomendasi untuk open posisi di sini. Di sini bagus sebenarnya teman-teman di 2000 1100, sorry kok 2000 1260, cuma aku nggak rekomendasi karena terlalu dekat ya sama di atas. Jadi sebaiknya LICP masih sama, nunggu di bawah juga, dan karena indeks kita juga lagi tinggi, ada kemungkinan dia masih akan turun ke bawah. Jadi start beli di zona 1 bisa, tapi jangan terlalu banyak. Ingat kalau aku zona 1 aku akan sedikit aja, zona 2 dan zona 3 aku yang lebih banyak. Untuk aneka tambang sendiri, nah ini aneka tambang teman-teman. Ya, harga emas lagi naik terus. Terus kemudian di sini ada gap, ada kemungkinan aneka tambang bisa turun di zona ini, di zona bawah sini teman-teman, di 3020 sama 2880. Ada zone yang menarik teman-teman. Kalian udah bisa beli di situ. Tapi ya kalau misalnya kalau aku pribadi beli tetap sedikit aja. Kenapa? Karena dia masih terlalu dekat ke zona di mana orang buang. Ini udah terjadi 2 kali buang nih ya. Jadi masih terlalu dekat. Tapi kalau kalian mau masuk nggak apa-apa, ambil momentum begitu. Siapa tahu begitu dia masuk ternyata dia reversal naik ke atas gitu loh teman-teman. Tapi aku sih lebih condong beli di zona 1 mungkin. Tapi kalau di sini mau beli, aku udah akan start beli di 2.900-an, mungkin aku akan mulai nawar di situ. Itu untuk Antam. Untuk Elsa atau Elnusa, teman-teman, nah ini masih strateginya masih sama, dia ada di zona mahal.
Aku masih nunggu di bawah teman-teman ya di 560 sorry 456 sama 442. Itu zona 1, zona 2 ada di bawah, zona 3 ada di bawah sini. Jadi aku akan tetap masih sama strateginya kurang lebihnya. Untuk BCA sendiri teman-teman ya kalau kalian lihat ini udah downtrend udah cukup dalam teman-teman. Aku akan start beli di 7.100 mulai akan nawar di situ karena aku percaya karena gini teman-teman kalau misalnya BCA itu turun ya teman-teman dia harus nembus ini teman-teman 6.875 kalau dia tembus turun ke bawah zona kemungkinan yang akan orang akan buat dia naik ke atas itu di sini tapi nah ini juga ada gap teman-teman jadi kalian mesti perhatiin ya ini ada gap juga di sini kecil. Jadi ada kemungkinan dia akan ke sana karena ini belum mesti ditutup nih gapnya nih. Walaupun kecil biasanya akan ditutup gitu loh. Jadi ada kemungkinan BCA akan ke bawah situ ke 6.950 tapi kalau aku sih udah mulai beli di 7.100 ya. Udah mulai beli ya. Karena aku juga akan average down teman-teman. Karena kemarin kan sempat beli di atas juga. Jadi ya BCA sih siapa sih yang nggak pakai BCA kalau kalau di kota besar ya kita bicara. Jadi menurut aku fundamentalnya masih oke dan ya itu untuk BMRI kalian ingat di awal tahun aku bilang BMRI kemungkinan besar akan ke bawah dan terbukti BMRI terus ke bawah dan kemarin kan kalau misalnya beberapa teman yang mungkin ngikutin aku kita juga udah profit pada saat dia naik ke atas ini kita udah jual beli di bawah loh kita dijualnya tipis saja terus kemudian dia turun dan saat ini kalau dia turun ke berapa 3.780 kalian siap-siap beli aja karena zona terakhir kalaupun misalnya dia mau crash terlalu jauh ke bawah teman-teman kayaknya nggak mungkin dibiarin ke 3.200 gitu tapi ya kalau misalkan dia ke 3.200 teman-teman ya mungkin jual sebagian terus ya seperti itu ya terus untuk ya maksudnya jual sebagian untuk ya kalian ngerti tapi itu nanti kita bahas lah itu kelamaan kalau mau bahas itu untuk PTBA sendiri ya ini sebentar ini mesti di refresh sebentar sorry ya untuk PTBA sendiri masih sama teman-teman strateginya buat teman-teman yang kemarin udah masuk PTBA kemarin itu kan dia udah masuk ke atas dan harusnya sih di sini dia nggak masuk ke zona jual sih tapi kalau aku pribadi udah jual di sini makanya kalian subscribe gitu loh supaya mungkin tiap hari aku akan update karena kalau udah banyak subscribernya kan enak ya ngupdate-nya enak gitu seneng gitu ngelihat angka yang nonton jadi kalau aku pribadi memang sudah menyiapkan teman-teman skenario ini kalau misalnya dia di atas sini kemarin sih memang udah jual jadi sekarang aku lagi nunggu di bawah sini teman-teman untuk mulai akumulasi lagi dan di bawah sini kalau misalnya dia crash gitu loh di 1.900 juga aku udah siapin dananya untuk akumulasi. Jadi seperti itu untuk PTBA. Untuk ICBP, nah ini ICBP tunggu sebentar. Kayaknya tadi udah gue dari refresh deh. Ini Java, nanti aja Java kita bahas. ICBP, ya ini begitu masuk ke zona kita dia ini ya apa reaksi ya teman-teman bereaksi. Kalau kalian lihat di zona 1 jam teman-teman, ini literally dia masuk mungkin mancing supaya orang pada banyak yang cut loss kemudian tiba-tiba diakumulasi terus tiba-tiba digoreng naik ke atas nih tiba-tiba naik ke atas nih nembus area zona 1 jadi mungkin tiba-tiba orang dia memang sengaja bikin orang panik sehingga dia bisa akumulasi dan mungkin akan naik hari ini tapi kita nggak tahu masih banyak dan kadang kalau kita lihat 4 jam ini doji ya teman-teman kalau ada doji kayak gini ini sangat bagus apalagi kalau misalnya candle-nya full teman-teman jadi artinya orang yang pembeli itu benar-benar fix mau mau percaya bahwa ICBP akan terus naik jadi seperti itu teman-teman thank you yang udah nonton ini cuma flash update aja dan ya sampai ketemu di channel apa namanya kita punya video yang akan datang bye bye